dengan NIM 85802158. Hari ini saya akan melakukan praktikum gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, niktinasti, dan juga geotropisme. Bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum gerak seismonasti yaitu yang pertama yaitu tanaman putri malu, yang kedua yaitu pena, yang ketiga yaitu penggaris, kemudian ada handphone yang digunakan untuk stopwatch, kemudian yang kelima yaitu lembar pengamatan. Nah, gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi akibat sentuhan dari luar. Nah, hari ini kita menggunakan tanaman putri malu untuk melihat bagaimana reaksi dari tanaman putri malu ini ketika mendapatkan sentuhan. Nah, sentuhan yang akan saya berikan menggunakan penggaris, kemudian saya akan mencoba 3 sentuhan. Yang pertama yaitu sentuhan dengan lembut, yang kedua yaitu sentuhan sedang, yang ketiga yaitu sentuhan kasar. Nah, yang akan kita lihat adalah bagaimana atau waktu yang dibutuhkan daun putri malu ini untuk menutup seperti itu. Yang pertama yaitu kita akan menyentuh dengan sentuhan lembut. Nah, teman-teman bisa melihat ketika kita menyentuh dengan sentuhan lembut, maka proses menutup si daun putri malu ini membutuhkan waktu yang tidak cukup cepat, atau artinya membutuhkan waktu sekitar 2-3 detik untuk dia menutup. Yang selanjutnya adalah kita akan menyentuhnya dengan sentuhan yang sedang. Nah, ketika kita menyentuh dengan sentuhan sedang, maka reaksi dari daun putri malu ini akan menutup jauh lebih cepat daripada yang kita lakukan di sentuhan pertama tadi. Nah, yang ketiga yaitu sentuhan dengan kasar. Nah, ketika kita melakukan sentuhan dengan kasar, maka si daun putri malu ini langsung menutup. Jadi tidak membutuhkan waktu, bahkan membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk daun ini menutup. Jadi bisa kita simpulkan dari percobaan atau praktikum dari gerak seismonasti pada tanaman putri malu ini, jadi sentuhan menutup. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan atau praktikum dari gerak seismonasti pada tanaman putri malu ini? Jadi sentuhan mempengaruhi cepat lambatnya si daun putri malu ini untuk menutup. Jika sentuhannya itu lambat, maka daun putri malu itu akan menutup juga dengan lambat. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2 detik sampai 3 detik. Sedangkan ketika kita menyentuhnya dengan sentuhan sedang, maka waktu yang dibutuhkan untuk daun putri malu itu menutup sekitar 1 detik. Dan ketika kita menyentuhnya dengan sangat kasar menggunakan penggaris, maka waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar kurang dari 1 detik. Yang kedua yaitu hari ini saya akan mempraktekkan yang namanya gerak niktinasti. Nah, apa aja yang diperlukan untuk praktikum gerak niktinasti? Yang pertama yaitu daun putri malu atau tanaman putri malu. Kita ada 2 pot. Nanti kita tulis pot A dan pot B. Yang kedua adalah pena, yang ketiga adalah jam tangan nanti untuk stopwatch, dan yang keempat adalah lembar pengamatan. Nah, yang pertama yang pot A ini adalah putri malu ketika ada di tempat terang. Ya, kita akan melihat bahwa daun-daunnya masih bermekaran dan tidak menutup sama sekali. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana reaksi dari si daun putri malu ini setengah jam kemudian ketika dia masih ada di tempat yang terang. Kemudian yang kedua itu adalah tanaman putri malu yang akan kita lihat di mana ini di tempat terang dia masih tetap daunnya tetap membuka, tidak ada penutupan daun sama sekali. Nah, terus kemudian saya akan menutupnya selama setengah jam. Kita akan lihat bagaimana reaksi dari si daun putri malu ini, apakah menutup ataukah tetap membuka. Kita harus menaruh si kardus ini dengan hati-hati, jangan sampai terkena oleh daun putri malu. Baik teman-teman, mari kita lihat setelah 30 menit tanaman putri malu kita tutup dengan kardus yang kedap dengan udara. Yuk kita buka ya, kita lihat bagaimana reaksi dari tanaman putri malu ini ketika ada di tempat gelap. Oh, ternyata kita bisa melihat bahwa tanaman putri malu yang B ini akan menutup daunnya ketika dia ada di tempat gelap. Lalu apa sih yang bisa diambil kesimpulan dari praktikum kali ini? Yang pertama yaitu daun putri malu akan membuka dengan lebar pada saat ada cahaya yang sangat terang, dan dia akan menutup ketika ruangan itu atau tempat itu tidak ada cahaya sama sekali. Yang kedua adalah reaksi menutup dan membukanya dari daun putri malu ini itu sebagai bentuk dari adaptasi dari perubahan siang ke malam. Dan yang terakhir, gerakan menutup dan membukanya dari daun putri malu ini juga akibat dari tekanan turgor karena adanya perubahan dari intensitas cahaya. Selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan, yaitu gerak geotropisme. Nah, di depan saya sudah ada 2 tanaman kaca merah. Yang satu ini adalah pot A, yang satunya adalah pot B. Yang pot A dia dibiarkan untuk posisinya adalah vertikal, jadi dia akan tumbuh ke atas. Kemudian yang kedua, yang pot B itu ketika biji itu sudah mulai tumbuh, maka tanaman itu dibuat untuk dalam bentuk horizontal. Nah, setelah beberapa waktu, ini setelah lebih dari 7 hari, maka kita bisa melihat bahwa dari pot A ini, tumbuhan itu tumbuh secara normal. Dia tumbuhnya lurus, tegak lurus, batangnya tegak lurus, daunnya juga tumbuh dengan baik. Tapi untuk yang pot B, yang ketika tumbuh kemudian pot ini ditutupkan atau dibentuk dalam horizontal, maka tanaman ini tidak tumbuhnya sudah tidak ke atas lagi, tetapi dia sudah bengkok karena dia mencari matahari seperti itu. Nah, berdasarkan dari praktikum yang saya lakukan ini, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa batang tumbuhan itu mulai membengkok dalam pot B ini dan tumbuh ke atas. Kemudian tumbuh ke atasnya ini menjauhi tanah yang ada di bawah. Hal ini membuktikan adanya gerak geotropisme negatif. Batang tumbuhan menjauhi rangsangan. Selanjutnya tumbuhan itu juga melakukan gerak geotropisme itu sebagai respon terhadap gaya gravitasi bumi. Nah, demikian